Salam, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan mulai ibadah untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Sugito, umur 70 tahun, anggota PKLU BPIP Pancaran Kasih Lampung. Mari kita masuk dalam ibadah dan kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan mulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan pernyataan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah ini yang kami lakukan. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat mendengar firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 6 yang mengisahkan demikian. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kau terima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di lubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat di Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak bermegah, selain atas kelemahan-kelemahan. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku
supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Uraian firman Tuhan berdasarkan sabda bina umat. Keragaman dan keberkatan hidup yang dimiliki jemaat di Korintus memotivasi Paulus untuk mengarahkan mereka agar hidup sebagai umat Allah dengan menjadi berkat bagi sesama, bukan sebaliknya. Kecenderungan hidup di tengah kemajuan zaman dengan segala fasilitas serta kemampuan diri sering membuat seseorang bermegah diri, walau tidak semuanya seperti itu. Paulus dengan segudang prestasi yang dimiliki pantas untuk bermegah diri, walaupun tidak sedikit orang yang menggugat kerasulannya. Paulus menyikapi pencapaian yang telah diraihnya dengan mengatakan, "Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah." Di saat banyak orang ingin dipuji untuk prestasi yang mereka miliki, Paulus justru sebaliknya. Baginya pujian itu hanya untuk Tuhan. Bahkan dalam kelemahannya, Paulus menemukan kesukacitaan karena dalam kelemahan itulah ia menemukan pemahaman bahwa ia butuh kekuatan yang datangnya dari Tuhan, Sang Empunya karya layan yang telah memilih dan mengutusnya. Dikala banyak orang butuh pengakuan dan alergi terhadap kritikan, Paulus mengajarkan hal yang berbeda. Baginya pujian bukanlah segala-galanya, karena apa yang dihasilkan dan dimilikannya semua berasal dari Tuhan. Dalam konteks ini, jemaat di Korintus diajak untuk mengikuti keteladanan, demikian juga dengan kita semua. Saat ini pun ada banyak orang yang ingin mendapatkan pujian. Wajar saja, tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak menghargai karya yang orang lain kerjakan. Pujian, penghargaan itu penting dan kritikan itu menyakitkan. Tetapi perlu diingat bahwa kerjakan dulu bagian yang Tuhan percayakan kepada kita tanpa memikirkan pujian dan penghargaan atau kritikan yang diberikan oleh sesama, karena setiap karya yang kita lakukan Tuhan sudah menyiapkan upah bagi kita. Dan dia katakan upahnya besar di surga. Tuhan untuk tetap memiliki kerendahan hati dalam setiap pencapaian hidup yang Tuhan berikan. Demikian pembacaan serta renungan Alkitab pada saat ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan kekuatan iman kita dalam kehidupan kita dari hari lepas hari.
Bapa di surga, di siang hari ini kami telah mendengar sebagian dari kekayaan firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam di setiap hati dan firman ini dapat menjadi bantuan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk orang-orang yang sudah lanjut usia di gereja-Mu GBIB. Kami mohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita. Kiranya di usia senja mereka, iman mereka seperti yang makin berisi, semakin teguh dan berakar di dalam Engkau, dan iman serta kesaktian hidup mereka menjadi teladan bagi generasi muda. Kami juga berdoa agar keluarga mereka, anak-anak mereka menghormati mereka dan mengurus orang tuanya yang sudah lanjut usia ini. Menjadi dia menyediakan waktunya untuk berkumpul dan bercengkerama dengan orang tuanya. Bagi para orang tua yang tidak mempunyai keluarga dan mereka tinggal di rumah sendirian atau tinggal di panti jompo, kami juga mendoakan mereka agar kiranya mereka tak pernah merasa terasing atau sendirian karena Engkau ada di sisi mereka, selalu menemani dan menyertai. Berilah kepada mereka teman-teman baik yang seusia maupun yang tidak seusia, sehingga mereka dapat berbagi suka dan duka. Bimbinglah mereka di segala aktivitas kehidupannya ya Tuhan, walaupun tenaga, kemampuan, daya pikir, dan kesehatan sudah menurun. Kiranya mereka tetap dapat menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita dan menikmati setiap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Padamu kami menyerahkan para orang-orang yang sudah lanjut usia ini ke dalam penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan program-program kerja Dewan PKS GBIB. Kiranya apa yang dirancangkan dan direncanakan boleh berjalan dengan baik, seturut kehendak Tuhan, dan kemuliaan Tuhan diagungkan di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa yang lebih sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikian ibadah kita siang hari ini. Selamat berpisah, semoga kita bertemu kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. PKLU tetap semangat, pelayanan segala